Prime Minister Marape. It's good to see you again. I truly appreciate the NG's support towards Indonesia's sovereignty and territorial integrity, including the sport shown at last month's MSG Summit. Papua New Guinea, I just want to appreciate your close friendship, your partnership, and your continued work with your Papua New Guinea and Indonesia grow strong and strong. I want to also congratulate you on a successful ASEAN meeting you are hosting at the back of APEC, I beg your pardon, G20, and now ASEAN and Papua New Guinea stands with you on the side. Very, very proud and our nearest neighbor. Hampir rata-rata negara di Oseania membenci Indonesia. Salah satu alasannya yaitu tidak menginginkan penggabungan wilayah Papua bersama Indonesia. Dan juga tidak ingin Papua lebih maju daripada mereka di pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Negara-negara seperti Vanuatu, Palau, Tuvalu, Tonga, Nauru, dan Kepulauan Solomon, serta kawan-kawan kecilnya sangat gencar melakukan pembelaan terhadap kelompok OPM Papua. Ya, teman-teman tidak salah dengar. Mereka lebih membela kelompok kriminal daripada rakyat Papua itu sendiri. Mereka juga adalah kumpulan dari negara-negara yang sangat miris dan minim rasa tanggung jawab. Oleh sebab itulah mengapa Indonesia selalu merecehkan negara-negara di Polinesia. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo kembali merecehkan mereka melalui pujian kepada Papua Nugini yang mengakui dan mendukung kedaulatan dan integritas Indonesia saat konferensi tingkat tinggi atau KTT negara Melanesia, Melanesian Spearhead Group atau MSG akhir Agustus lalu. Pujian itu terungkap saat Jokowi bertemu Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, di sela-sela KTT ASEAN di Jakarta pada Kamis 7 September. KTT MSG sendiri berlangsung di Port Vila, Vanuatu pada 23-24 Agustus lalu. Papua Nugini merupakan salah satu anggota kelompok ini. Indonesia turut hadir ke forum tersebut, tetapi walk out saat pemimpin Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat atau ULMWP, Bedi Wenda hendak pidato. Republik Indonesia bukan anggota penuh di MSG, melainkan anggota asosiasi atau Association Membership, sedangkan ULMWP berstatus observer. Dalam pernyataan bersama yang tertuang dalam Joint Communique 22nd MSG Leader Summit, para pemimpin MSG mengakui Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua. Demikian dokumen itu. Tak tanggung-tanggung dalam pertemuan bilateral Republik Indonesia dan Papua Nugini, Marape secara langsung mengatakan dukungan dia terhadap Indonesia. Dia juga memuji negara pimpinan Jokowi yang dianggap berhasil menyelenggarakan KTT ASEAN tahun ini dan G20 pada November 2022. Melihat hal ini, negara Pasifik yang pernah mengkritik Indonesia soal Papua di forum PBB kini terancam gonjang-ganjing. Apalagi ditambah konflik Perdana Menterinya yang terancam lengser dan parlemennya kini bubar. Indonesia sendiri telah dengan sengaja mengisyaratkan bahwa Indonesia bukan tandingan Vanuatu CS dalam melakukan diplomasi internasional. Sejak saat itu Vanuatu CS mulai mundur secara perlahan dalam memberikan dukungannya kepada pasukan separatis, seakan cara membawa isu ini ke meja hijau. Bahkan mereka kini mulai mencari-cari jalan damai dengan Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bahwa Vanuatu berencana membuka kantor kedutaan besarnya di Indonesia. Vanuatu is one of our important partners in the Pacific. The visit of Minister Navath represents a milestone, an important milestone in our bilateral relation. It is the first visit of Vanuatu's foreign minister to Indonesia in more than 1 decade. And I'm pleased to hear Vanuatu's plan to open its embassy in Indonesia. And I also welcome the proposal from Minister Navath that both countries will establish an annual consultation. Kabar ini disampaikan Retno dalam pertemuan bilateralnya dengan Menlu Vanuatu, Jota Mendapat. Soal kerjasama ekonomi, Retno menyebut
Republik Indonesia dan Vanuatu akan berkomitmen untuk memperkuat perdagangan dua arah dan siap untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Vanuatu. Retno menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik termasuk Vanuatu. Alih-alih mengabaikan Vanuatu, selama 5 tahun terakhir ini, Indonesia ternyata justru telah mengintensifkan kerjasama pengembangan dan peningkatan kapasitas untuk Vanuatu, antara lain di bidang perikanan, kewirausahaan, dan aksi iklim. Untuk menunjukkan solidaritas kami kepada masyarakat Vanuatu, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan setelah siklon Judy dan Kevin Maret lalu. Hal ini membuktikan jika sejatinya mereka belum merdeka dan masih terombang-ambing tidak karuan. Anggap saja mereka iri dengan kemajuan Papua di tangan Jokowi. Tanah Papua harus maju seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Itu ada hal yang saya lihat setiap kali saya berkunjung ke Tanah Papua. Tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan. Coba mari kita lihat dimulai dari infrastruktur. Jalan Trans Papua 3.462 km telah kita bangun di Tanah Papua. Jalan di perbatasan 1.098 km telah dibangun di Tanah Papua. Jembatan Yotefa 1,3 km ada di Jayapura. Bandara Domine Edward Osok di Sorong juga kita perbaiki terminalnya. Bandara di Wamena kita bangun Jaya Wijaya. Kemudian juga pembangunan lintas batas di 3 lokasi, seingat saya di Sko, kemudian di Sota, kemudian yang terakhir di Yetetkun, di Bovendigul. Semuanya telah kita selesaikan. Sehingga mereka suka ikut campur dengan urusan Papua dan Indonesia. Bagaimana tidak, Papua yang sekarang sangat berkembang pesat menatap masa depan yang lebih baik, serta mampu membuat daya saing dengan bangsa-bangsa lainnya. Bisa dikatakan rumpun Melanesia yang tergabung dalam Indonesia adalah rumpun Melanesia yang paling berkembang. Ini membuktikan bahwa Indonesia benar-benar ibu negara yang patut disyukuri. Karena Indonesia selalu bersikap tulus dan memajukan setiap daerah yang ada di dalam wilayahnya tanpa membeda-bedakan. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat teman-teman sekalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.